Oke abangku, jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan sepeda motor Rip Absolute. Nah, Rip Absolute ini akan kita ganti rantai ketengnya teman. Nah, gimana cara untuk menggantinya? Simak terus video kita teman ya. Oke, pertama kita buka dulu bagian baut bak magnet ini. Untuk membukanya pakai kunci T8 teman ya. Namun di sini kita gunakan pakai impact. Untuk membukanya pakai kunci T8 ya bang. Oke, ini gear dinamo starternya. Letaknya di bagian sini. Ini kita cabut aja seperti ini. Oke, untuk membuka baut magnet ini itu pakai kunci 14 teman-teman ya, karena murnya ini mur 14. Jadi kita buka aja. Nah, di sini ini drat magnetnya itu kasar teman, jadi di sini kita gunakan punya tracker Karisma ya. Oke, ini kita tarik seperti ini ya. Ini kita cabut. Nah, di sini bisa kita lihat untuk roll timingnya itu udah habis teman-teman. Dan untuk seruling temeng itu masih bagus. Kalau kita naikkan seperti ini nahannya. Berarti ini seruling timingnya masih bagus. Nah, di sini kita buka pakai kunci 12 ya, teman. Oke, di dalam sini ada busnya seperti ini. Nah, ini rollnya udah habis teman, roll timingnya. Bagian sini, bagian gigi sentrik kita buka ya. Untuk membuka baut ini pakai kunci shock 12 teman. Lalu ini baut roll timingnya kita buka pakai kunci T10. Nah, roll timingnya udah habis teman ya. Roll timingnya udah habis. Oke, ini timing bekasnya. Oke guys, jadi di sini kita gunakan timingnya itu merek Federal ya. Bisa merek Federal atau Aspira juga bisa. Kalau kita belikan merek Honda itu biasanya yang kurang bagus tuh di bagian rollnya ya, karena merek Honda itu kadang kita jumpa Honda yang CKD itu roll timingnya yang kurang bagus ya. Nah, kenapa kita bilang kurang bagus? Kadang gini teman, kadang kalau kita gunakan roll timing merek Honda CKD itu di sininya dia tuh oblak ya, oblak. Meskipun timingnya itu udah kita pasang bagus, tapi dia tuh nanti saat kita hidupkan dia bunyi klik 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 gitu ya. Karena roll timing itu goyang. Tapi kalau kita gunakan merek Federal atau Aspira dia itu bagus. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita masukkan rantai ketengnya ya teman. Kita masukkan timingnya. Oke, kita masukkan seperti ini, kita dudukkan dengan bagus ya. Oke, setelah ini kita masukkan roll timing yang kecil. Nah, teman-teman kalau mau masukkan ini ke sini, di sini ada busnya ya, bus kecil seperti ini. Masukkan seperti ini ya. Lalu di sini ada ringnya dan ada bautnya seperti ini. Oke, posisinya. Lalu di sini kita akan pasangkan ini ke sini teman.
Tapi sebelum kita pasangkan ke sini, sebaiknya kita buka dulu bagian baut. Nah, untuk membuka baut ini itu pakai kunci 14 sok, teman. Oke, kita buka saja ya, teman. Nah, jadi kalau kita mau ganti temeng, sebaiknya kita periksa dulu bagian roll temeng ini ya, seruling temengnya ya. Kita lihat di bagian sini, kalau seandainya itu seruling temengnya di bagian sini itu dia jebol, sebaiknya teman ganti seruling temengnya. Tapi kalau ini masih bagus ya. Kalau posisi bagusnya itu seperti ini ya, seruling temengnya. Ini masih bagus, masih bisa kita pakai lagi. Nah, di sini kita akan cuci dulu ya, teman. Oke, setelah itu kita pasangkan seperti ini, teman ya. Untuk menguncinya kita pakai kunci sok 12, teman ya. Oke, buat teman-teman yang melihat tutorial ini, kalau yang belum subscribe, teman-teman subscribe dulu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Oke, ini sudah selesai pemasangan bagian roll temeng kecil. Lalu kita pasang kembali bagian seruling temengnya, teman ya. Nah, nanti posisinya seperti ini. Oke, kita masukkan aja seperti ini, teman. Nah, di bagian baut bawah, baut seruling temeng itu di sini ada ring tembaganya ya, teman. Ini harus teman-teman pasang, kalau nggak nanti dia bakalan rembes. Nah, kalau teman takut rembes, di sini kita kasih lem juga nggak apa-apa, teman ya. Oke, seperti ini saya kasih lem. Kalau lemnya sini saya gunakan lem Aspira, teman. Kita kasih sedikit aja seperti ini, lalu kita masukkan pirnya. Oke, kita bautkan seperti ini. Oke, selesai. Oke, lalu kita pindah ke bagian tengah sini. Dari bagian sini kita pasang roll temingnya, teman ya. Untuk pemasangan roll teming ini nanti kita tinggal masukkan. Nah, posisikan nanti ini pas ya, masuk seperti ini. Oke, di bagian baut roll temeng ini itu ada ring tembaganya, teman, seperti ini. Kita masukkan aja seperti ini ya, teman. Kita masukkan dari depan. Oke, sudah siap. Lalu di sini kita pasang bagian ininya, teman. Kita pasang ini dulu, baru magnetnya ya kita pasang. Lalu di sini kita pasang ringnya, lalu mur 14-nya, teman. Seperti ini. Oke, kita kencangkan aja. Oke, 3 cekrek udah bisa, teman. Nah, kalau untuk ngetopkan si rantai keteng ini atau gigi sentriknya itu di sini tuh ada tonjolan, teman. Di sini udah kita garis ya, teman. Di bagian dalam bak ini tuh ada tonjolannya. Nah, tonjolan itu dia diluruskan dengan ini, teman ya, garis yang ada di magnet ini. Itu tandanya piston berada di atas. Oke. Nah, kalau ngetopkan itu seperti itu ya. Ini diluruskan dengan garis ini. Itu tandanya piston di posisi di atas. Baru kita mulai ngetopkan gigi sentrik bagian depan. Tapi kalau ada baknya, ada bak magnetnya, itu dipaskan di garis D ini. Dipaskan di garis D. Tapi kalau baknya belum kita pasang, di bagian magnet ini ada garisnya, dia diluruskan dengan ini, teman. Ada tonjolan itu di bagian dalam ya. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, ini dia, ini tonjolannya, nampak itu ya, tonjolan. Oke, langsung kita pindah ke bagian depan, teman. Yo.
Nah di sini kita posisikan noken as itu dalam posisi netral seperti ini teman-teman ya, atau gerak bebas seperti ini. Nah kalau udah seperti ini baru kita topkan gigi sentriknya seperti ini. Nah nanti garis ini ya, garis ini itu dia lurus dengan bibir head ini lurus ya, seperti itu. Nah, kita posisikan dulu ya seperti ini. Oke, kita lihat di bagian sini, ini harus lurus seperti ini. Baru di sini garis ini lurus dengan bibir head ini. Nah kalau udah lurus itu udah benar teman. Sekarang kita tinggal pasangkan bodi seperti ini. Oke, bagian magnet kita tahan, lalu kita kencangkan ini ya. Kalau untuk kencangkan ini pakai kunci sok 12. Oke, sini udah lurus, sini udah lurus, berarti udah mantap teman. Oke, seperti ini. Lalu kita tinggal pasangkan bagian magnetnya ini ya. Oke, di sini kita pasang bagian gigi starternya yang kecil. Posisinya seperti ini ya. Gigi yang kasar ini di bagian dalam. Nah, seperti ini. Kita pasang. Kita pasangkan bagian magnetnya. Di bagian karet ini kita kasih lem teman ya, takutnya nanti dia itu merembes. Kita pasangkan bagian penutupnya seperti ini. Ini kita kencangkan pakai kunci L bunga teman. Bisa buat kantin teh. Oke, sekarang kita hidupkan sepeda motornya teman ya. Oke, sepeda motornya udah hidup, udah mantap. Nah jadi seperti itu teman ya, cara ganti rantai temeng atau rantai ketang sepeda motor Revo Absolute. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.